Hai Besti, apa kabar? Senang sekali saya Nisa Aprilia bisa kembali menyapa kamu di The Talkative Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai the use social media to teach English. Mengapa sih kok podcast kali ini membahas hal yang seperti itu? Seberpengaruh apa sih sosial media untuk pembelajaran bahasa Inggris? Lalu, seperti apa sosial media itu digunakan? Tapi jangan khawatir, podcast kali ini nggak hanya membahas tentang itu aja kok. Masih banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas. Tentunya Nisa tidak sendirian, Besti. Kali ini akan ditemani teman saya yang kebetulan dia seorang pengajar. Halo Kak Rosi, apa kabar nih? Hai, halo juga Kak Nisa. Halo Talkativers, alhamdulillah kabar baik nih. Kali ini kita bincang-bincang santai aja ya. Jadi nggak usah tegang, les mawon. Siap-siap, nggak tegang kok. Ini cuma sedikit nervous aja sih. Nah, sebelumnya, kalau melihat di zaman sekarang ini banyak banget teknologi yang digunakan untuk mengajar. Dan sebagai warga yang sadar akan teknologi, bergelut dengan dunia maya, khususnya sosial media, itu sudah nggak asing lagi bagi kita. Terlebih lagi ditunjang dengan kecanggihan teknologi yang menghasilkan berbagai produk telepon pintar ataupun smartphone. Fitur-fitur yang terdapat dalam smartphone juga sangat menunjang aktivitas kita dalam bersosial media. Berbicara tentang sosial media, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Berbagai macam bentuk sosial media such as Facebook, Twitter, Instagram, and so on. Nah, melalui media-media sosial tersebut, seseorang dapat melakukan berbagai interaksi dalam berbagai hal. Bahkan di Indonesia sendiri, sosial media merupakan sarana komunikasi yang mungkin paling sering dan paling banyak kita gunakan. Nah, berawal dari komunikasi yang kita lakukan di media sosial tersebut, sudah pasti kita memiliki tujuan dari komunikasi bahkan interaksi yang kita lakukan. Setidaknya, kita berharap adanya informasi dari kegiatan kita bersosial media tersebut. Selain untuk mendapatkan informasi, sosial media juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam hal, misalnya saja belajar loh, Besti. Nah, dari perspektif Kak Rosi nih, selaku pengajar, menurut Kak Rosi, belajar seperti apa sih yang bisa dilakukan dengan sosial media? Kalau menurut aku nih ya, di pandemi kali ini kan semua sekolah online. Jadi kita kalau ngajar mau nggak mau harus secara online juga. Dan tentunya harus pakai teknologi dong, seperti yang Kak Nisa bilang tadi. Pakai HP buat cari informasi dan tentunya untuk berinteraksi sama murid-murid. Sosial media itu sebenarnya hanya untuk penunjang pembelajaran saja sih. Di samping materi disampaikan oleh guru, kita juga bisa belajar lewat sosial media itu. Nah, jadi dengan siswa belajar dari sosial media itu, mereka belajar sendiri, mereka bisa explore lebih banyak lagi, bisa cari materi, bisa lihat konten video yang tentunya selama explore-nya itu masih berkaitan dengan topik pembelajarannya. Sementara itu, cara menggunakan media sosial agar bisa semakin memicu kualitas para pelajar itu seperti apa sih kalau dilihat dari perspektif Kak Rosi? Kalau menurut saya, hal itu bisa dengan memanfaatkan berbagai macam kemudahan komunikasi serta informasi yang dimiliki oleh media yang saling berhubungan. Dan beberapa media yang memang sudah banyak digunakan itu bisa menjadi salah satu pemicu kualitas pelajar dalam mendapatkan informasi, yaitu bisa lewat Facebook, Twitter, YouTube, maupun blog. Nah, apabila pemanfaatannya ini dilakukan secara maksimal, bukan tidak mungkin hal tersebut bisa lebih meningkatkan kualitas dari ilmu tertentu. Namun, tentunya harus diikuti dengan meminimalisir dampak negatifnya. Menanggapi dari perspektif Kak Rosi tentang kualitas para pelajar tadi, disebutkan bahwa ketika meningkatkan kualitas dari ilmu tertentu, itu tentunya juga harus diikuti dengan meminimalisir dampak negatifnya. Nah, dampak negatif seperti apa yang harus diminimalisir, Kak Rosi? Mungkin dampak negatif yang harus diminimalisir secara garis besarnya saja ya Kak. Penggunaan media sosial itu apabila tidak ada kontrol dalam penggunaannya,
dan tidak melakukan penyaringan informasi, hal itu justru bisa menyebabkan kesalahan dalam proses pembelajaran. Penggunaan sosial media kan hanya sebagai penunjang, jadi adanya kontrol diri itu juga sangat penting sih menurut aku. Supaya para siswa tuh juga bisa memanage kapan mereka menggunakan sosial media sebagai sarana pembelajaran. Oke, seperti itu berarti. Kita next ke topik selanjutnya. Nah, manfaat apa sih yang didapat dari penggunaan media sosial bagi para siswa? Dari perspektif atau sudut pandang Kak Rosi, manfaat apa yang mereka dapatkan gitu? Sebetulnya ada banyak manfaat sih dari penggunaan media sosial ini, terutama untuk menemukan berbagai informasi yang banyak orang cari, terutama siswa yang membutuhkan hal tersebut. Dan hal itu sangat membantu untuk para siswa mempelajari beberapa pelajaran melalui sosial media. Dan melalui sosial media juga, karena kita belajar lewat sosial media ya, jadi pembelajarannya itu nggak ngebosenin gitu loh. Kalau di sekolah ataupun di kelas Kak Rosi ini sering menggunakan media sosial apa untuk mengajar? Boleh diceritakan sedikit, mungkin Talkativers di sini juga penasaran gimana sih caranya menggunakan media sosial, dan mungkin dari media sosial yang digunakan Kak Rosi tersebut bisa berguna ataupun bisa untuk informasi bagi para pengajar yang lainnya. Kalau di kelas saya sih ya sebenarnya fleksibel aja sih Kak. Jadi hampir semua sosial media aku pakai buat ngajar. Tapi prefer yang paling sering itu TikTok sama Instagram sih. Soalnya kan ya selain karena kebanyakan murid saya itu sudah mempunyai sosial media tersebut, mereka udah punya. Jadi fitur-fitur sama kemudahan siswa saya dalam belajar itu sangat efektif juga ya. Dan omong-omong soal fitur nih ya, fitur video singkat di Reels Instagram sama video singkat yang ada di TikTok tuh sangat membantu para siswa. Videonya singkat, padat, dan jelas, dan pastinya nggak ngebosenin. Lalu kemudahan apa sih dari penggunaan media sosial yang dipilih Kak Rosi ini untuk mengajar anak-anak di sekolah ataupun di kelas Kak Rosi sendiri ini? Kalau buat saya sih ya lebih ke siswa saya dalam menyerap pemahaman materi itu diserap sangat baik ya. Soalnya kalau belajar dengan sosial media itu kan pasti menyenangkan, dan juga lewat sosial media itu kan bisa berinteraksi. Jadi saya juga bisa mengontrol bagaimana siswa saya belajar dengan sosial media. Jadi bisa dikatakan pembelajarannya juga nggak monoton, harus baca materi dari saya atau penjelasan materi dari saya. Kalau boleh tahu, kendala apa aja sih yang pernah Kak Rosi alami dari the use of social media that you choose to teach English in your class? Boleh diceritakan? Kalau soal kendala mungkin lebih ke ada beberapa murid saya yang belum mempunyai akun dari salah satu aplikasi sosial media yang saya terapkan ya. Dan selain itu ada beberapa siswa juga yang mengeluh karena kuotanya sering cepat habis begitu Kak. Jadi itu sih Kak kendalanya. Oke Besti, tak terasa ya kita sudah di penghujung acara. Dan seperti biasa, Nisa kali ini akan memberikan kesimpulan. And the conclusion for this Sunday adalah the use of social media to teach English itu sangat banyak sekali ya Besti. Mulai dari manfaat dan macam-macamnya. Dan yang pastinya, hal itu sangat berpengaruh untuk penunjang pembelajaran apalagi di musim pandemi seperti ini. Namun jangan lupa perhatikan juga dampak negatifnya ya Besti. Walaupun teknologi sudah serba canggih dan apapun bisa dilakukan dengan sekali pencet, harus tetap aware, terutama pada diri sendiri, dan jangan sampai merugikan orang lain. Oke, terima kasih untuk Kak Rosi yang sudah menyempatkan hadir di Talk Aktif Podcast, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan bincang santai ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sama-sama Kak, saya juga senang sekali bisa hadir dan berbagi informasi dengan Kak Nisa, and especially with Talkativers di rumah. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, stay safe, stay healthy.
Oke, nice. Sekali lagi, thank you Kak Rosi. Oh ya, buat kamu, Talkactivers, jika kamu ingin mengirimkan ide podcast selanjutnya, bisa kirimkan melalui email kami di talkactive.podcast@gmail.com. Dan sampai bertemu di Talk Aktif selanjutnya. Goodbye, see you, and have a nice day.